siapa yang di sini khawatir? Ya kan? Siapa yang di sini khawatir? Saya bilang, saya khawatir. Ya, saya khawatir, saya nggak mau munafik saudara. Saya khawatir akan hidup. Tapi Tuhan mau bilang, janganlah engkau khawatir anakku. Amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Iya, haleluya. Saudara, tema saya bicara tentang kemerdekaan sejati. Terlalu banyak ya ayat-ayat atau khotbah di YouTube kemerdekaan sejati. Tapi saya ambil versi dari kitab Petrus ya. Jadi saudara, ada bedanya di kitab Petrus. Yuk kita buka Petrus 1 Petrus 2. Iya. Saudara harus baca dengan mantap ya. 1 Petrus 2 ayat yang sebentar. Ayat 16. Tapi ayat 15 dulu. Ayat 15 sampai 17 ya. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Saudara harus semua jelas suaranya ya. Keluarkan kalimat perkataan pembacaan firman Tuhan dengan mantap ya. Semua sudah dapat? Amin. Iya. Semuanya bawa Alkitab dan juga tab Alkitab. Haleluya. Iya. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Iya. Amin. Amin. Iya. Iya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Hebat ya. Kita baca Alkitab aja udah diberkati saudara ya. Jadi kemerdekaan sejati ini adalah iman ya. Kemenangan iman. Itu simpelnya. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saya juga nih produk dosa ini. Ya, saya produk dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya saudara kalau suka baca Alkitab, saudara ada di dalam firman. Amin. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar merdeka. Ya, benar-benar apa? Bukan setengah-setengah, tapi benar-benar merdeka. Ya, sekali lagi, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Halo, kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Ya, makanya apa arti dari merdeka? Merdeka itu artinya terlepas. Katakan terlepas. Apanya yang terlepas, saudara? Ya, apanya sih yang terlepas? Ya kan? Merdeka artinya tidak terikat lagi dengan aturan kekuasaan dari pihak tertentu. Amin. Ya, tidak ada lagi ikatan. Itu yang disebut dengan merdeka. Saudara, kita bersyukur ya, bangsa kita udah merdeka ya. 78 tahun. Bayangin saudara kalau kita waktu hidup di tahun orang tua kita nih, misalnya tahun berapa ya? Tahun 50, 40, itu benar-benar dijajah loh saudara. Rela mati loh. Kita di sini mungkin tidak bisa ibadah. Di rumah ditembak langsung oleh Belanda. Karena Belanda mau menguasai 350 tahun. Lama bukan? Lama bukan? Ya, lama sekali kan kita dijajah. Tapi bersyukurlah kita punya Yesus. Amin. Yesus, kalau bukan Yesus nih kita nggak ada sampai hari ini. Itu hebatnya kita di dalam Tuhan. Ya, saudara, Tuhan pakai para pahlawan. Seperti umat Israel. Tuhan pakai juga para pahlawan di Indonesia. Untuk kita menikmati. Makanya saya sangat merasakan di NTT ini saudara. Dari tanggal 1 udah berbau harum tentang apa? Kemerdekaan. Sampai semua jalan ini ditutup. Ya, mau pergi saya kemarin ke gereja waktu sebelum tanggal 17. Saya muter saudara, muter. Ditutup lagi. Aduh, jadi balik lagi saya dari TDM balik lagi. Karena apa? Semua ditutup. Mengapa? Karena suasana kemerdekaan itu ada. Ya, itulah hebatnya
NTT ini luar biasa. Kalau di Jakarta, di Bekasi tempat saya, itu di atas tanggal 17 ke atas. Baru rasanya ada kemerdekaan. Tapi kalau tanggal 1 belum. Jadi NTT ini luar biasa, saudara. Dari tanggal 1 itu udah rame. Ya, itulah artinya bahwa kemerdekaan itu sudah dirasakan dari tanggal 1 sampai hari ini. Jadi saudara, ada satu hal yang orang belum mengalami kemerdekaan. Apa? Yang belum punya iman. Iman itulah yang memerdekakan saudara. Amin. Saudara, kita banyak masalah, betul? Kita banyak problem hidup ini. Tapi jangan sampai imanmu hilang. Haleluya. Ya. Nah saudara, apa sih yang dimaksud dalam kitab Petrus tadi kita baca di ayat 16? Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, kita adalah orang yang dipilih. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Beda kan sama agama lain? Kalau agama lain kita berusaha dengan sesalehnya, kita berusaha dengan sehebatnya, tapi kita nggak sampai-sampai. Contoh, ya, saya dikenal atau saya mengenal Pak Jokowi presiden. Pak Jokowi ada di istana. Saya berusaha masuk. Tapi kalau Pak Jokowi tidak saya diizinkan, saya tidak akan bisa masuk. Apa tuh yang sniper di atas itu udah siap tembak, saudara. Karena tidak ada sembarangan, betul? Ya, lewat aja perbatasan itu wilayah istana yang ring 1 itu langsung ditendang kalau motor, langsung ditembak. Karena tidak sembarangan. Tapi kalau saya dikenal Pak Jokowi, silakan masuk. Dari sebelum saya sampai gerbang, saya sudah disambut oleh Pas Pampres, saya dipersilakan masuk, saya berjalan di karpet merah. Tahu gak maksudnya saudara? Tuhan memilih saudara. Amin. Kalau Tuhan memilih saudara, berarti betapa berharganya hidup saudara. Ya, betapa mulianya hidup saudara. Orang yang berharga itu bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat, ya, S1, S2, S3, bintang 1, bintang 2, bintang 4. Bukan saudara, itu hanya di dunia saja. Tapi kepastian dalam hidup kita adalah keselamatan. Amin. Ya, karena kita dipilih Allah, dikuduskan dan dikasihinya. Kalau bahasa Alkitab dibilang manusia baru. Sama-sama bilang manusia baru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, manusia baru bukan bajunya yang baru, ya, saya pakai jas nih ya, keren ya, bukan saudara. Tapi manusia baru adalah ketika engkau beriman kepada Yesus, ya. Ketika engkau punya iman, itu yang disebut dengan manusia baru. Mantap gak? Hebat gak tuh Tuhan? Kalau engkau masih ada iman di sini, engkau adalah orang manusia baru yang akan dituntun oleh firman Tuhan, ya. Nah saudara, dalam kitab Petrus ini, bahwa orang Yahudi memandang Yesus satu. Ya, orang Yahudi memandang Yesus di sini hanya sebagai manusia biasa. Dia menolak Mesias sampai hari ini. Aneh ya, umat Israel aja sampai menolak hari ini Yesus. Yesus bukan Mesias. Yesus adalah orang yang lemah, tidak seperti Raja Daud yang berani, yang menang mengalahkan musuh. Itu Daud. Tapi Yesus mati di kayu salib, lemah, tidak berdaya, diketawain, diremehkan lagi. Bagaimana mungkin dia seorang raja? Dirinya saja tidak bisa diselamatkan, betul? Masa coba kalau saya ada di zaman Yesus, saya juga bisa terjadi begitu. Itu orang Yahudi sampai sekarang. Makanya dia menolak Yesus apa? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu Bapa Abraham, Bapa leluhur.
Itu jangan asal-asal berkata, asal-asal ngomong. Akan terjadi pelanggaran. Maka itu Yesus benar-benar ditolak. Yang kedua, orang Yahudi menolak Yesus karena apa? Orang Yahudi berpegang kepada tanda sunat. Kalau orang yang sunat kelamin, ya, sunat artinya apa? Dia adalah orang yang istimewa, tidak kena hukuman. Ini sama dengan ajaran hyper grace. Sekali dapat karunia, hidup asalan. Kita emang hidup karena kasih karunia, tapi kita kasih karunia itu tidak murahan, ya. Tidak murahan, saudara. Kita ini hidup karena kasih karunia, bukan perbuatan baik kita. Oh, saya pelayanan di sini nggak ada apa-apanya, saudara. Saya kebanyakan menyakiti hati Tuhan. Ya. Tapi kita hidup karena kasih karunia. Tapi tanda sunat inilah menjadi kesombongan orang Yahudi. Makanya di ayat yang sebelumnya kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ini, dari ayat 11, ya. Ayat 11, ayat 12, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, orang yang belum mengenal Allah. Nah, saudara, dalam kemerdekaan sejati jangan hidup lagi diperhambakan dosa, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang kosong. Jangan hidup lagi dengan hal itu. Hanya sekedar jalani ibadah, tapi hanya sekedar aturan-aturan yang diperlakukan. Tapi hidupnya tidak mengalami perubahan Kristus. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus juga. Nah, saudara, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati. Dua hal orang belum merdeka dari sekarang sampai kedatangan Tuhan. Dua, yaitu hatinya yang kotor, yang busuk, dan pikiranmu yang kotor, yang sia-sia. Dua hal inilah yang terus direnggut, ditarik oleh daging kita. Maka itu Tuhan adalah roh. Ya, hidupmu harus dipimpin oleh roh. Bagaimana? Harus sengaja datang sama Tuhan. Gak bisa dengan hanya pendeta khotbah, tidak bisa dengan hanya hari Minggu ke gereja, tidak hanya bisa di situ. Tetapi saudara harus bangun hubunganmu sendiri pribadi dengan Tuhan. Di kamarmu, di pekerjaanmu, di aktivitasmu. Ya, hiduplah oleh roh. Nah, saudara, apa sih yang menjadi atau yang mereka menjadi selubung? Selubung, tadi kan kita baca, hiduplah merdeka. Jangan seperti mereka yang menyelubungi kejahatan-kejahatan. Kejahatan apa, saudara? Saudara lihat 1 Petrus 2, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu dia masalah besarnya. Ya, di ayat yang ke-1. Pasal 2 ayat 1, Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, beberapa macam kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nih, daging ini selalu tarik kita. Malas, malas, malas. Lakukan dosa, lakukan dosa. Lakukan dosa, malas, menolak Tuhan. Itu keinginan daging.
dosa yang susah deh. Malas saja. Itu udah keinginan daging. Ya, saudara baca Alkitab malas aja nih, itu udah keinginan daging. Ya, itu udah keinginan daging, saudara. Nggak usah lah berzina, nggak usah lah selingkuh dan lain-lain. Itu udah parah. Saudara, tadi ayat 16 dibilang kita adalah hamba. Hamba apa? Hamba Allah itu bukan saya doang yang di sini ini musik. Bukan, hamba Allah itu saudara. Kita semua ini hamba Tuhan. Ya, kita ini semua hamba Allah. Bukan hamba lagi diperbudak dengan daging. Kita ini semua hamba Allah, status kita adalah hamba Allah, ya. Apa saja keinginan jiwa, nih saya bacakan. Hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, serakah, penyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua, kedengkian. Apa itu dengki? Saudara, dengki itu adalah dosa yang ditutup. Halo, dosa yang ditutup, rapat-rapat. Itu dosa, itu dengki. Kalau dengki, saudara tutup, sembunyikan, kayak tadi selubung menyembunyikan mereka. Ditutup, saudara. Kalau engkau hatimu dengki, kotor, busuk, yang ada apa? Penyakit, rugi sendiri. Di tempat saya ada orang yang sakit kulit, semuanya bentol-bentol, ya, besar-besar. Saya tanya dengan bapak itu, kenapa bapak? Apa yang buat bapak? Padahal dia sudah dicek di rumah sakit. Sekarang dia ada di jalan minta-minta. Karena badannya panas. Dia tidak pakai baju dari pagi sampai sore, saudara. Ada di jalan raya, dia minta-minta di mall. Badannya semua berbentol-bentol besar. Ternyata saya tanya dia, atau orang lain ada yang pernah bilang, bahwa bapak itu menyimpan kedengkian. Ngeri ya, kedengkian. Akhirnya apa? Penyakit timbul. Ini bukan main-main, saudara. Coba aja. Coba tes. Kalau saudara nyimpan benci, dengki, akan datang penyakit. Ini Alkitab. Bukan saya yang bilang. Ya. Nah, saudara, itu dosa yang tertutup, menggerogoti hati, mencuri damai sejahtera. Yang ketiga, munafik. Tuh, segala macam kemunafikan. Kemunafikan apa, saudara? Orang Yahudi munafik, merasa selalu benar. Ada di dalam hukum Taurat, ahli-ahli kitab. Makanya dia menentang Yesus sampai hari ini. Kemunafikan orang-orang Yahudi. Ini juga pelajaran buat kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan munafik jadi orang. Susah ya. Rambut boleh sama hitam, betul? Tapi hati ada yang tahu gak? Saya aja tidak tahu hati Debbie. Saya tidak tahu hati Kak Joshua. Saya tidak tahu hati Mahena. Rambut boleh hitam, tapi hati hanya Tuhan yang tahu. Maka dari itu tidak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Jangan simpan dengki. Amin. Jangan simpan kemunafikan. Dan fitnah. Fitnah ini apa, saudara? Mengeluarkan kata-kata kotor. Maaf ya, maki-maki. Saudara, hati-hati loh. Jangan anggap enteng maki-maki itu. Saya dulu nih jujur nih saya. Saya bersyukur, saya bilang Tuhan tahirkan mulut saya. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hidup saya. Saya bilang, dulu waktu kecil saya durhakanya luar biasa, saudara. Saya lawan orang tua saya. Saya di hadapan saudara, di hadapan kamera. Saya tidak mau bohong. Saya dulu nih durhakanya luar biasa. Saya bilang, Bapak, sampai maaf. Aduh Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya bilang,
Nanti lo bapak gue besar. Karena apa? Saya sudah dikeras, dipukul. Dari umur kayak Michael, wih saudara dipukul habis-habisan, ikat pinggang, sapu dan lain-lain. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah itu saya dibentuk oleh Tuhan. Saudara juga dibentuk oleh Tuhan, amin. Sehingga saya jadi pribadi yang gak gampangan, saudara. Akhirnya apa? Dalam pergaulan di sekolah, saya bisa jaga hidup saya. Padahal dulu waktu SMK kerjanya hanya tawuran. Sekolah tawuran bawa alat. Hanya begitu saja. Pacaran, tawuran, minum, mabuk, judi. Lakukan itu, sekolah. Tapi saya dijaga Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Amin. Orang yang mencintai Tuhan, yang dekat sama Tuhan, dilindungi Tuhan. Oh, haleluya, tepuk tangan dulu dong. Buat Yesus, amin. Ya, itu dia saudara, jangan fitnah, mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, terakhir, perbuatan baik apa yang kita harus alami? Kan tadi dibilang, kalau kamu benar-benar merdeka, kamu harus melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik? Hal yang pertama adalah peran Roh Kudus. Saudara harus sadari Roh Kudus bukan hanya sekedar urapan. Roh Kudus bukan hanya sekedar tenaga. Bukan sekedar itu. Tapi Roh Kudus adalah pribadimu. Pribadi yang hidup. Beda loh saudara. Saya kan juga live nih, dibuat di TikTok nih. Banyak orang yang menilai saya umur masih 20 tahun. Ya. Padahal saya tidak pakai apa-apa. Tapi kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Kak Jos, ada sinar kemuliaan Tuhan. Kak Debbie, ada sinar. Kak Desi, ada sinar dalam kemuliaan Tuhan. Engkau beda. Karaktermu itu beda. Terpancarnya yang keluar itu beda. Ya, amin ya saudara. Awet muda kalau engkau mengenal peran Roh Kudus sebagai penolongmu. Ya, itu dia, aktifkan Roh Kudus. Roh Kudus bukannya sekedar urapan, tapi dia pribadi ketika engkau sendirian, ketika engkau dalam keluh kesah, ketika engkau dalam hal yang tidak berdaya, sakit, penyakit. Saudara, saya sekarang ini lagi sakit saudara. Tapi saya mau excited Tuhan. Tenggorokan saya sakit, ya, hidung saya flu, saya meriang. Tapi saya mau excited buat Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan saya menemukan mujizat. Di dalam Tuhan saya menemukan Roh Kudus. Saudara juga, semua yang datang di sini, temukanlah Roh Kudus. Alami Roh Kudus. Jangan hanya duduk saja saudara ya. Saudara harus regangkan. Jangan kaku saudara. Ya, saya senang sekali jangan kaku karena masalahmu membuat engkau kaku. Ya, aduh, duit nggak ada lagi. Aduh, mau bayar kuliah, aduh, juta-juta lagi, pusing lagi. Saya merasakan ada di sini khawatir karena keuangan. Siapa yang kasih tahu kalau bukan Roh Kudus? Saya bisa bicara begini. Jangan khawatir akan kuliahmu. Sekali engkau maju, tetaplah maju. Tapi ingat, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dengan kehebatanmu saja. Kita ini terbatas, saudara. Saya bersyukur ada berkat Tuhan. 2 orang di TikTok memberikan saya uang. Dan saya tidak minta, saya hanya doa. Saya bilang saya nggak mau, saya tolak. Tidak, ini saya hadir terus. Luar biasa kan? Kalau penyertaan Tuhan, saya ini terbatas, saya ini khawatir. Tapi ketika saya berserah, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku ini lagi susah. Maka Tuhan buka jalan lewat yang lain. Amin. Itu dia saudara. Jadi ikut Tuhan jangan hanya sekedar rajin-rajin saja. Ya. Yang kedua adalah layanilah seorang akan yang lain dengan kasih.
kasih sesama manusia. Kasih tanpa syarat. Jangan kasihmu memandang rupa. Oh, karena dia hamba Tuhan. Oh, karena dia Bapak Pendeta, saya harus kasih dia. Jangan saudara, kasih itu harus tanpa syarat. Sama orang susah, sama orang miskin, sama orang jalanan, sama hamba Tuhan, siapapun. Jangan cari muka. Kasih itu jangan cari muka. Kasih harus tanpa syarat. Amin. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, milikilah hati yang mengampuni. Karena Bapa kita di sorga adalah mengampuni. Saudara, kalau saudara dibenci orang, lepaskan pengampunan. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Roh Kudus? Ya. Saya pernah mengalami hal ini. Saya difitnah, dituduh. Saya datangi gereja itu, gembala itu, saya datangi dia. Saya bilang, Bapak, saya minta maaf kalau saya salah. Saya sujud di kaki dia, tapi dia tidak mau mengampuni saya. Saya sudah lakukan. Alkitab bilang, kalau engkau sudah mengampuni, bara di atas kepalamu tidak menimpa dirimu lagi, tapi dia. Jadi saudara, lepaskan pengampunan. Sekarang yang dengar di sini, kalau ada yang benci, ada yang musuhi, jangan simpan kemarahan. Ya, rugi kita saudara, rugi. Saya juga latihan ini, saya bukan orang sempurna. Ya, saya bukan orang sempurna, sedikit saja dihina-hina saya juga langsung panas. Namanya manusia ya kan. Tapi Tuhan bilang apa? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan anakku. Anakku, lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam. Ya. Ya, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Amin. Ini terakhir saudara, dari konteks kitab Petrus. Ya. Pemahaman dalam kitab Petrus mengenai Yesus. Yesus tidak seperti manusia biasa. Sekalipun penampilannya sangat biasa. Yesus segalanya bisa lakukan. Tapi Yesus sangat biasa. Apa yang istimewa dari Yesus? Yaitu dia penuh kasih, hatinya berbelas kasihan, dan juga toleransi. Amin. Ya, saudara, ini terakhir. Kemunafikan tadi, jangan sampai engkau hidup dalam kekhawatiran. Kita dengar firman Tuhan ini semangat. Di luar nanti pulang, khawatir lagi. Ya, jangan saudara. Udah bersyukur ya Tuhan. Aku khawatir nih. Tolong aku Tuhan. Ya. Aciong ya. Aduh, jangan khawatir. Aduh. Mengeluh lagi. Mengeluh itu enggak ada jalan keluar. Alkitab bilang, mengeluh tidak akan menambahkan sehasta 45 senti. Tidak bisa menolong engkau. Tapi kalau engkau dengan mengucap syukur, maka berkat itu tidak terbatas. Saya bilang, Tuhan, ajar aku untuk mengucap syukur di tengah-tengah kelemahan, ketidakberdayaan. Tuhan hibur saya. Salah satunya saya berjumpa dengan saudara. Saudara, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Itu saja firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita merdeka di dalam Kristus. Ya, kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati